Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Nurfani dari kelas Analisis Multivariat 1C dengan nomor presensi 25. Di sini saya akan menyampaikan mengenai MANOVA klasifikasi satu arah dengan contoh studi kasusnya dan penyelesaiannya menggunakan software RStudio. Jadi di sini judulnya penerapan multivariate analysis of variance atau MANOVA pada pengaruh perlakuan terhadap berat basah dan berat kering tanaman sawi hijau. Kemudian apa itu MANOVA? Jadi MANOVA merupakan perluasan dari ANOVA. Menurut Santoso 2012, MANOVA adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan di antara beberapa variabel independen yang berjenis kategorikal, yaitu nominal atau ordinal, dengan beberapa variabel dependen yang berjenis numerikal, yaitu interval atau rasio. MANOVA merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan pengaruh beberapa perlakuan terhadap beberapa peubah dependen atau respon secara serentak. Kemudian untuk asumsinya ada tiga, yaitu data berdistribusi normal multivariat, variabel dependen, kemudian kesamaan ragam dari matriks ragam peragam, dan yang terakhir terdapat hubungan linier antara variabel dependen. MANOVA klasifikasi satu arah ini yaitu MANOVA di mana hanya ada satu faktor yang dipelajari dengan persamaan XIJ sama dengan mu plus tau J plus EIJ dengan I 1, 2 hingga N dan J 1, 2 hingga K dengan hipotesis pengujiannya H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 hingga sama dengan mu K dan H1 sama dengan mu I tidak sama dengan mu J dengan I tidak sama dengan J. Kemudian statistik uji yang digunakan yaitu ada uji Wilks, ada uji Trace-Pillay yaitu statistik uji yang paling kuat, kemudian uji Lawley-Hotelling, dan uji akar maksimum Roy. Kemudian ini untuk studi kasusnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan pemberian kompos berbahan dasar daun paitan atau Tithonia diversifolia dengan dosis kontrol 2,5 kg tanah tanpa kompos ataukah dosis kompos 0,25 kg A1, dosis kompos 0,5 kg A2, dosis kompos 0,75 kg A3, dosis kompos 1 kg A4, dosis kompos 1,25 kg A5, yang masing-masing perlakuan tersebut ada 4 kali ulangan terhadap berat basah dan berat kering tanaman sawi hijau. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi ini untuk datanya ada perlakuan K, A1, A2, A3, A4, dan A5 dengan berat basah tanaman sawi hijau dalam gram dan berat kering tanaman sawi hijau dalam gram. Nah, ini untuk masing-masing ini ada 4 kali ulangan. Ini untuk datanya. Kemudian gunakan MANOVA klasifikasi satu arah untuk mencapai tujuan di atas. Nah, di sini untuk data yang tadi diubah dulu di Excel dengan susunan seperti ini. Jadi setiap perlakuan itu kan ada 4 kali ulangan. Jadi dibuat per perlakuan sebanyak 4 kali. K sebanyak 4 kali, A1 sebanyak 4 kali, hingga A5 ini sebanyak 4 kali. Kemudian di sampingnya ada berat basah tanaman sawi hijau dalam gram. Ini datanya sesuai dengan perlakuan, dan berat kering tanaman sawi hijau dalam gram, ini datanya sesuai dengan perlakuan. Kemudian di save file dalam Excel, dan untuk memasukkan data tersebut ke RStudio ini, kita menggunakan read Excel. Install terlebih dahulu package-nya, kemudian library read Excel. Di sini saya namakan data, read Excel, kemudian ini untuk lokasi datanya, lokasi filenya tersebut. Kemudian view data untuk memunculkan data tersebut di dalam RStudio, yaitu mendapatkan atau memunculkan outputnya seperti ini. Kemudian membuat matriks variabel dependen dengan nama Y. Nah, di sini kita membuat matriks Y, kita susun atau kita membuat Y1 dulu, yaitu Y1 as matriks data, yaitu dari data tadi
pada bagian berat basah tanaman sawi hijau gram dengan 24 baris dan satu kolom. Y1 dipanggil memunculkan output seperti ini. Kemudian Y2 matriks data dari data tadi bagian berat kering tanaman sawi hijau dalam gram dengan 24 baris dan satu kolom. Y2 ini memunculkan output seperti ini. Kemudian menggabungkan Y1 dengan Y2 ini dengan C by Y. Y yaitu Y sama dengan C by Y1 Y2 ini menggabungkan kedua tadi Y1 dan Y2 menjadi satu, yaitu seperti ini, menunjukkan output seperti ini. Kemudian kita membuat data frame variabel independen dan dependen dengan nama DT. Nah, kan tadi variabel dependennya sudah, yaitu Y, kemudian kita memanggil variabel independennya terlebih dahulu, yaitu perlakuan as matriks data di bagian perlakuan dengan 24 baris dan satu kolom. Untuk perlakuannya memunculkan output seperti ini. Kemudian kita baru membuat data frame-nya dengan di sini saya namakan DT, yaitu data.frame perlakuan Y1 dan Y2. Ketika DT dipanggil akan memunculkan output seperti ini. Ada kolom 1 perlakuan, kolom 2 Y1, dan kolom 3 Y2. Kemudian X sama dengan faktor C rep 1,4 dan seterusnya sampai rep 6,4 di sini untuk membuat 1 sebanyak 4 kali, 2 sebanyak 4 kali, dan seterusnya hingga 6 sebanyak 4 kali. Dan C ini untuk menggabungkan seluruhnya. Jadi memunculkan output seperti ini. Kemudian dilanjutkan sebelum kita melakukan uji MANOVA, kita terlebih dahulu mendeteksi dengan asumsi MANOVA. Jadi pendeteksian asumsi MANOVA di sini ada 3, yaitu asumsi normal multivariat dengan uji Shapiro-Wilk, kemudian asumsi homogenitas, dan kemudian asumsi linearitas. Nah, asumsi normal multivariat dengan uji Shapiro-Wilk ini pada variabel dependen dengan hipotesis H0 yaitu data berdistribusi normal multivariat, H1 data bukan berdistribusi normal multivariat. Nah, di sini kita menggunakan package mvinom test. Sebelumnya diinstal dulu, kemudian library mvinom test dengan menggunakan mshapiro.test TY. Y di sini tadi yang sudah digabungkan Y1 Y2, kemudian memunculkan output seperti ini. Shapiro-Wilk test p-value 0,2327 lebih besar dari alfanya 0,05, maka H0 diterima. Maka data berdistribusi normal multivariat, jadi asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian asumsi homogenitas, hipotesisnya matriks varians covariance dari variabel dependen homogen. Dan yang satunya matriks varians covariance dari variabel dependen tidak homogen. Nah, di sini kita menggunakan package mvtest. Kemudian kita panggil library mvtest box M, Y, X, variabel dependen, variabel independen, memunculkan output seperti ini. Jadi box M test ini dengan p-value 0,2891841 lebih besar dari alfanya 0,05, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa matriks varians covariance dari variabel dependen homogen. Dengan kata lain, asumsi homogenitas ini terpenuhi. Kemudian ada asumsi linearitas. Di sini menggunakan core DT, 2.23. Ini artinya kita menggunakan data frame DT dan kita mengambil kolom 2 dan kolom 3, yaitu ada Y1 dan Y2, memunculkan output seperti ini. Kemudian uji korelasi Pearson ini dapat disimpulkan nilai koefisien korelasi uji Pearson 0,9053266 dapat disimpulkan bahwa hubungan Y1 dengan Y2 sangat besar atau sangat kuat, yang mana ada hubungan linier antara variabel Y1 dengan Y2. Jadi asumsi linearitas ini terpenuhi. Kemudian karena ketiga asumsi tadi sudah terpenuhi, maka kita lanjutkan dengan uji MANOVA satu arah. Nah, uji MANOVA satu arah ini hipotesisnya H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 hingga sama dengan mu6, yaitu sebanyak perlakuannya tadi, sebanyak 6 perlakuan, itu sama dengan 0. Nah, untuk H1-nya minimal ada 1 mu-i, di mana mu-i tidak sama dengan 0. Nah, uji MANOVA ini di sini saya namakan uji, kemudian MANOVA dengan Y perlakuan data sama dengan DT. Jadi variabel Y dengan variabel X-nya perlakuan, dan diambil dari datanya itu dari data frame DT tadi. Memunculkan output seperti itu. Kemudian kita menggunakan statistik ujinya ada 4, yaitu Wilks,
Pillay, Hotelling Aulay, dan Roy. Di sini menggunakan summary uji, tes sama dengan week, kemudian summary uji, tes sama dengan Pillay, kemudian summary uji, tes sama dengan Hotelling Aulay, kemudian summary uji, tes sama dengan Roy. Memunculkan output seperti ini. Di sini tercantumkan nilai dari masing-masing uji dan nilai signifikansinya. Jadi dapat dibuat keputusan uji Wix lambda di sini nilai Wix lambdanya 0,24153 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00285 kurang dari 0,05 untuk alfanya itu, sehingga tolak H0. Dan kemudian uji trace Pillay, nilai trace Pillay 1,0011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002138 kurang dari 0,05 alfanya, sehingga tolak H0. Kemudian uji Lawley Hotelling. Nilai Lawley Hotellingnya di sini 2,1358 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003878 kurang dari 0,05 alfa, sehingga tolak H0. Kemudian yang terakhir ada uji akar maksimum Roy. Nilai akar maksimum Roy-nya di sini 1,4365 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,004087 kurang dari 0,05 alfanya, sehingga tolak H0. Nah, dari keempat uji tadi dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kesalahan 5%, terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan antara perlakuan tadi keenam perlakuan tersebut terhadap berat basah dan berat kering tanaman sawi hijau. Kemudian kita melakukan uji ANOVA. Uji ANOVA di sini menggunakan summary of dari uji. Nah, uji di sini kan memunculkan output respon 1 dan respon 2. Untuk respon 1 ini untuk Y1 dan untuk respon 2 ini untuk Y2. Nah, kemudian pada Y1 ini hipotesisnya H0 sama dengan μ1 sama dengan 0, yaitu perlakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap berat basah tanaman sawi hijau. Dan untuk H1-nya μ1 tidak sama dengan 0, yaitu perlakuan berpengaruh signifikan terhadap berat basah tanaman sawi hijau. Untuk keputusannya, didapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,006703, yaitu kurang dari 0,05 alfa, maka tolak H0. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kesalahan 5%, terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan antara perlakuan keenam perlakuan tadi terhadap berat basah tanaman sawi hijau. Kemudian pada Y2 ini, H0-nya μ2 sama dengan 0, yaitu perlakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap berat kering tanaman sawi hijau, dan H1-nya μ2 tidak sama dengan 0, yaitu perlakuan berpengaruh signifikan terhadap berat kering tanaman sawi hijau. Nah, untuk Y2-nya ini kita mendapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,02208, di mana itu kurang dari 0,05 alfanya, maka tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kesalahan 5% terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan antara perlakuan dengan pada keenam perlakuan tadi terhadap berat kering tanaman sawi hijau. Jadi secara uji manufa tadi bahwa perlakuan di sini ada 6 perlakuan, yaitu pemberian kompos berbahan dasar daun paitan atau Tithonia diversifolia dengan dosis kontrol 2,5 kg tanah tanpa kompos, dosis kompos 0,25 kg, dosis kompos 0,5 kg, dosis kompos 0,75 kg, dosis kompos 1 kg, dan dosis kompos 1,25 kg ini dengan masing-masing perlakuan ada 4 kali ulangan tersebut berpengaruh signifikan terhadap berat basah dan berat kering tanaman sawi hijau. Nah, secara uji ANOVA, perlakuan tersebut berpengaruh nyata atau signifikan terhadap berat basah tanaman sawi hijau, dan perlakuan tersebut juga berpengaruh nyata atau signifikan terhadap berat kering tanaman sawi hijau. Kemudian sekian dari saya, sedikit banyak yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Banyak kekurangannya dari segi penyampaian, perkataan, atau mungkin dari materi dan penyelesaiannya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.